Bab 721. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Direk Vampire luar biasa. Grid diingatkan tentang satu orang sepanjang pertarungannya dengan Earl Grey. Itu adalah Elphinstone, mantan pemilik Iyaruk. Earl Grey cukup kuat untuk mengingatkannya pada Elphinstone. Tiramet dan Latina tidak bisa dibandingkan. Grid punya pertanyaan begitu dia ingat Elphinstone. Bagaimana jika Elphinstone muncul di masa sekarang? Skill pemurnian One Shot Ruby tidak bisa menetralkan Bloodfield dan sebagian besar anggota Overgeared akan terperangkap. Grid tidak akan mendapat manfaat dari keterampilan instan, dan akan kehilangan imunitinya. Dia bahkan mungkin memanggil Iyaruk. Grid telah menderita beberapa krisi, selama serangan Elphinstone dan akhirnya mati. Dari perspektif Grid, serangan Elphinstone adalah salah satu serangan paling sulit. Tapi sekarang, dia pikir untungnya dia bertemu Elphinstone pada tahap awal. Grid menerobos tornado yang tersebar luas. Tornado darah adalah sihir yang mendominasi lapangan itu sendiri dengan saling berkaitan. Sihir lapangan yang melucuti semua, hindari keterampilan yang tidak ditargetkan, tidak berguna di depan Grid. Tingkat penghindaran Grid saat Ecstasy of Desire mencapai 99%. Kesadaran Grid meninggalkan tubuhnya, dan menghindari semua angin darah. Tapi, Anda telah menderita 8.700 damage. Bagaimanapun, 99% bukan 100%. Selain itu, semakin tinggi tingkat akurasi Earl Grey, semakin besar kemungkinan tingkat penghindaran 99% akan turun. Kulit Grid mulai robek, saat dia menerobos area tornado darah. Segera setelah menghindari ekor merah yang menjadi 6 pilar, cooldown potionnya telah berakhir. Kalau tidak, Grid akan mati pada saat ini. Transcend. HP-nya sangat tidak pasti, sehingga sulit mendekati. Grid dinilai dan masuk ke mode Transcendent. Itu adalah teknik ilmu pedang Pakma, yang meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 2 kali, saat mengubah serangan dasar menjadi serangan jarak jauh. Pepeng. Pepeng. Grid yang lebih kuat, mulai membidik serangan jarak jauh ke arah Earl Grey di luar tornado darah. Kamu. Kuak. Tornado darah merespons emosi Earl Grey dan menjadi lebih liar. Tapi, momentum ini tidak bertahan lama. Berkat Enlightenment Blade, serangan dasar Grid menampilkan kekuatan yang dapat membunuh tentara, dan itu tidak kalah dengan Transcend. Earl Grey terus dipukul oleh api merah dan api hitam, dan HP-nya segera mencapai dasar. Di luar pusaran air berdarah, wajah Earl Grey berwarna putih. Pada saat yang sama, momentum tornado darah melemah, dan Grid tidak melewatkan celah ini. Pada akhirnya, dia menggunakan Ecstasy of Desire untuk mencapai Earl Grey dan menembakkan Pakmas Swordsmanship, Pinnacle dan Kill. Syah! Tornado darah yang telah tumbuh untuk melahap sebuah kota, mulai menghilang. Earl Grey meneteskan air mata darah, saat dia ditikam oleh pedang Grid. Batuk. Kuhuk. Aku. Manusia. Aku. Petik 2. Petik 2. Wajah Grid penuh belas kasih, ketika dia menatap Earl Grey, yang mulai berubah menjadi abu-abu. Saat Earl Grey mengubah semua 6 ekor menjadi angin puyuh, Grid menafsirkannya sebagai manifestasi kebutuhan yang jelas untuk bertahan hidup. Tampaknya, menjadi hambatan yang melarang akses ke Grid, dan untuk menghapus semua faktor risiko ke kota. Dengan kata lain, Earl Grey merasakan krisis sejak awal. Meskipun demikian, dia tidak meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Kebanggaan. Tidak, itu mungkin karena mereka tidak akan membantu sejak awal. Sungguh miskin. Orang tidak bisa hidup sendiri di dunia. Grid selalu sendirian, jadi dia tahu fakta ini. Itu bukan karena kamu lemah. Aku hanya punya teman dan kamu tidak. Itulah bedanya. Apakah dia mengingatkan dirinya pada masa lalu? Grid memberikan kenyamanan yang tidak berarti bagi Earl Grey. Ya Tuhan, adakah orang lain selain Grid yang akan bersimpati dan menghibur monster pada akhirnya? Jika seseorang melihat adegan ini, mereka akan takut atau tertawa. Seorang manusia kasihan padaku. Kamu seharusnya menjadi bawahan dari Markis Fenrir dan Duke Mariros. Fenrir mewarisi 2 kekuatan dari ibu, dan Mariros adalah kedatangan kedua dari ibu. Saat dia menatap Grid dengan mata yang kehilangan cahaya, Earl Grey memberinya nasihat. Braham dan Elphinstone yang mengabaikan dan mendegradasi Grey, meski masih kerabat. Dibandingkan dengan mereka, dia pikir Grid lebih baik. Itu adalah hasil yang tidak terduga dari menggabungkan kualifikasi gelar Blood King dan gelar Pangea Duke of Virtue. Pada akhirnya, Earl Grey merasa senang terhadap Grid. Swah! Akhirnya, Earl Grey tersebar menjadi abu. Petik 2. Kepribadianmu sepertinya mirip. Grid tersenyum pahit, ketika dia teringat pada Braham. Pemilik kota ke-9, vampir Earl Grey terpaksa tidur, setelah menghabiskan semua kekuatannya. Level anggota party termasuk, Grid, telah naik 1. Level anggota party, Sexy Skullgirl, dan Ruby, telah meningkat sebesar 3. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh gelang Grey. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh opals terbaik. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh 12 batu peningkatan senjata yang diberkati. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh 16 batu peningkatan armor yang diberkati.
Kekuatan Krei diukir pada Rune of Darkness, yang dimiliki oleh pemimpin party, Grid. Anggota party Chris, Rune of Supplementation, telah diukir dengan resistensi direct vampire, resistensi sihir darah, dan kemampuan menghisap darah. Petik 2. Kesulitan serangan itu secara alami dihargai. Grid mengkonfirmasi hadiah itu, dan menjadi penuh dengan sukacita dan kepahitan. Secara khusus, dia mencatat kekuatan yang melekat pada rune yang baru-baru ini diperoleh Chris. Seperti namanya, itu adalah rune yang mengkompensasi kekurangan fragmen. Itu adalah rune yang akan memiliki nilai luar biasa, dari waktu ke waktu. Grid merasa bangga. Dia senang menggabungkan kekuatan dengan rekan-rekan dan saudaranya, dan merobohkan salah satu yang terkuat. Tapi, sukacita itu singkat. Apa, dia bukan pemilik kota ke-7? Grid terlambat mengkonfirmasi hal itu. Earl Grey adalah pemilik kota ke-9, bukan kota ke-7. Ini. Anggota Overgearet, termasuk Grid, kaget. Mereka berharap jalan keluar akan terbuka, ketika mereka membunuh Earl Grey, dan pembalikan tak terduga ini membingungkan. Tunggu, semuanya, tenang. Lowell berseru dengan mendesak. Semua direk vampire telah meninggalkan tempat ini. Kita masih punya waktu untuk pulih. Dan sama seperti Earl Grey, sisa direk vampire akan berurusan dengan kita sendiri, tanpa bekerja sama. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ya, itu berarti ada harapan. Jadi, bagaimana jika ada 3 direk vampire? Masing-masing bertarung secara terpisah. Semua orang berharap jika mereka dapat melarikan diri dari kota ke-7 dengan aman, jika mereka mengalahkan direk vampire secara individual. Namun, harapan ini rusak. Kebetulan, itu karena Grid. Anda telah menyegel 4 keturunan langsung Shizo Briace. Judul kualifikasi Blood King telah dipromosikan menjadi calon Blood King. Calon Blood King level 1. Anda telah menjadi kandidat untuk menjadi Blood King. Anda akan memberi tekanan pada vampir biasa. Semua vampir umum yang memusuhimu akan mengalami penurunan statistik sebesar 15%. Anda akan memberikan rasa permusuhan pada True Blood Vampire. Semua True Blood Vampire yang memusuhimu, akan mengalami penurunan statistik sebesar 8%. Direk Vampire akan tertarik padamu. Setiap direk vampire yang menghadapmu, untuk sementara waktu akan terbangun dari kutukan kemalasan. Kualifikasi Blood King mengurangi statistik vampir umum sebesar 10%, dan statistik True Blood Vampire meningkat sebesar 10%. Itu juga memiliki efek membuat direk vampire tertarik padanya. Dengan demikian, Earl Grey menyukai Grid pada menit terakhir. Namun, pengaruh calon Blood King benar-benar berbeda. Itu menciptakan kewaspadaan pada direk vampire, yang menyebabkan mereka mengatasi kutukan kemalasan. XX, ini menyebalkan. Saat Grid dikutuk, Grey dikalahkan. Earl Yetima. Dia adalah salah satu dari 3 direk vampire yang mengambil sikap pengamat, selama upaya manusia untuk melawan Earl Grey. Sialan. Anggota Overgearet kelelahan, setelah serangan Earl Grey. Semua jenis skill berada di cooldown dan stamina mereka kurang. Mengingat fakta jika Earl Yetima memiliki peringkat yang sama dengan Earl Grey, probabilitas kelangsungan hidup anggota Overgearet adalah 0%. Huroi maju ke depan. Yang mulia, aku akan mengulur waktu, jadi bawa yang lain pergi. Petik 2. Selalu. Huroi mengorbankan dirinya, setiap kali ada krisis untuk menjaga Grid. Grid memandangnya dan berjanji, dia tidak akan mengorbankan rekan-rekannya lagi. Untuk melakukan itu, dia harus menjadi lebih kuat. Huroi, tugasku untuk melindungimu, mulai sekarang. Langkah. Grid mengambil langkah besar di depan Huroi. Energi pertarungannya masih di 100 poin. Jadi, dia mengeluarkan kartu truf yang telah ia simpan. Waruruk. Tubuh Grid dikelilingi oleh api. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkedip merah, menutupi alis dan rambut Grid. Kekuatan Belial, kekuatan api dibuka. Aku yakin, kamu lebih lemah dari Grey. Benarkan. Grey mengatakan jika dia adalah kandidat Markis. Dia telah memperingatkan Grid untuk berhati-hati terhadap Fenrir dan Mariros, sebelum dia meninggal. Di sisi lain, dia bahkan tidak menyebutkan 3 direk vampire yang tersisa. Jelas jika Yetima lebih lemah dari Grey. Kukuk, apa yang diketahui manusia? Bahkan jika aku lebih lemah dari Grey, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Yetima mencatat jika tubuh Grid terluka. Dia seperti api yang kuat di depan angin. Pada saat itu, mengintip. Grid terbang. Dia seperti komet. Item Transformation. Paat. Tangan di balik Grid berubah menjadi Levi's Spear. Manusia sepele. Di langit, Yetima mengeluarkan pedang besar. Yetima mengarahkan tebasan horizontal yang luar biasa ke arah Grid. Dia percaya jika manusia itu terluka dan menyerang Grid tanpa menangkis serangannya. Itu untuk merobek daging dari tulang. Ini adalah langkah pertama. Linked Kill. Power of Fire membuat ketahanan yang luar biasa, sehingga Grid sudah mendapatkan kembali HP yang cukup besar. Uok. Puk-puk. Anda telah memberikan 539.000 damage pada target. Anda telah memulihkan 100% damage pada target karena efek dari Grey's Power, yang melekat pada Rune of Darkness.
Craze Power. Pasif. Waktu cooldown, 5 menit. Serap 100% dari damage yang dilakukan pada target. Setelah volume darah melebihi HP maksimum, ekor merah akan dipanggil dengan durasi yang sebanding dengan jumlah HP yang dilampaui. Anda dapat memiliki hingga 2 ekor merah dan tidak dapat mengendalikannya. Selain itu, Grid memiliki kekuatan baru. Itu adalah kekuatan besar yang tidak bisa dipenuhi oleh Yetima, yang kurang dari Earl Grey. Apa? Saat Earl Yetima dikejutkan oleh Linked Kill. Tidak seperti harapannya, Grid tidak mati. Kemudian, Earl Yetima menemukan 2 ekor merah di belakang Grid, dan terkejut lagi. Si bodoh Grey, kekuatanmu diserap oleh manusia rendahan. Teteng. Itu masalah kesadaran akan kekuatan Earl Grey. Yetima bertahan melawan ekor merah dengan pedang besar. Tapi, dia tidak bisa bertahan melawan 4 Levi's Spear yang datang setelahnya. Itu adalah penyebab kedua kekalahannya. Uwok. Keok. Kekuatan maut dari salah satu dari 3 artefak ilahi Rebecca. Yetima tersentak, saat ditusuk oleh 4 tombak. Grid berbisik padanya. Ikan kecil. Waruruk. Lingkaran api raksasa muncul di depan tubuh Yetima. Queen's Flames of Hell yang menangani damage sebanding dengan HP target. Puah. Ledakan itu mengguncang tanah. Kemudian, itu ditindaklanjuti dengan Pakmas Swordsmanship. Karena pengaruh kekuatan api yang berulang kali datang dari Enlightenment Blade menghantam Yetima. Dia juga dibantu oleh Jishuka, yang membanggakan stamina tak terbatas berkat Red Phoenix Bow. Anggota Overgeared lainnya juga mulai bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, Yetima sendirian. Itu adalah penyebab ketiga kekalahannya. Setelah beberapa saat, pemilik kota ketujuh, vampir Earl Yetima terpaksa tidur, setelah menghabiskan semua kekuatannya. Pintu masuk ke kota ketujuh, tempat anggota Overgeared terjebak, dibuka. Bab 722. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Pemilik kota ketujuh, vampir Earl Yetima terpaksa tidur, setelah menghabiskan semua kekuatannya. Level anggota party, Faker, telah naik sebesar 1. Level anggota party, Jishuka, telah meningkat sebesar 1. Level anggota party, Ruby, telah meningkat sebesar 2. Level anggota party, Sexy Skullgirl, telah meningkat sebesar 3. Pemimpin party, Grid, telah mengakuisisi Grid Sword Yetima. Pemimpin party, Grid, telah mengakuisisi Glove Yetima. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh bagian. Pemimpin party, Grid, sudah mengetahui informasi dari Peace. Piece tersebut telah diperbarui ke Red Mirror Piece. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh 7 batu peningkatan senjata yang diberkati. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh 10 batu peningkatan armor yang diberkati. Yetima's Power diukir pada Rune of Darkness yang dimiliki oleh pemimpin party, Grid. Anggota party Chris, Rune of Supplementation, telah diukir dengan teknik, memotong serangan resistensi, dan Vampire Swordsmanship. Pintu masuk ke kota ketujuh telah dibuka. Pan. Yetima adalah lawan yang lebih mudah daripada Earl Grey. Ya, dia mudah dibandingkan dengan Earl Grey. Namun, dia adalah lawan yang kuat dan banyak menuntut jauh lebih kuat daripada bos bernama normal lainnya. Itu adalah serangan yang relatif cepat, karena kekuatan serangan Grid yang luar biasa. Tapi dalam prosesnya, damage yang ditimbulkan pada anggota Overgeared sangat besar. Secara khusus, Grid kelelahan fisik dan mental. Aneh jika dia tidak lelah, karena dia memainkan peran sebagai tanker dan damage dealer dalam 2 raid berturut-turut. Grid sangat lelah, karena dia harus menjaga konsentrasinya yang tinggi. Dia ingin keluar dan segera beristirahat. Bukankah selalu terlalu sulit? Tidak peduli seberapa kuat ia menjadi, sulit setiap saat. Itu akan membeli keputusasaan yang lebih dalam, untuk pemain rata-rata. Tapi, itu tidak cukup untuk membuat frustasi Grid. Ini bagus karena selalu bermanfaat. Senyum gelap muncul di wajah Grid, ketika dia memeriksa barang-barang yang ia peroleh. Gelang Grey. Daya tahan, 8/30. Peringkat, Epic Pertumbuhan. Asterisk jika Anda dalam kondisi, pendarahan, damage dan pertahanan sihirmu akan meningkat sebesar 19%. Asterisk semakin rendah HP, semakin cepat kecepatan casting sihir. Asterisk jika gelang ini tumbuh menjadi peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Vampire Earl Grey. Gelang yang berisi kekuatan sihir unik Earl Grey. Semakin banyak pemakainya jatuh ke dalam krisis, semakin banyak kekuatan yang bisa dicapai. Berat, 5. Greatsword Yetima. Peringkat, Epic Pertumbuhan, Set. Daya tahan, 609/1300. Attack Power, 500-2,890. Attack Speed, -5%. Asterisk ketika damage maksimum tercapai, 2 kali damage akan diterapkan. Asterisk ketika dipakai dalam satu set dengan Glove Yetima, crit damage akan meningkat sebesar 100%. Asterisk jika Greatsword ini tumbuh menjadi peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Vampire Earl Yetima. Pedang hebat yang disukai oleh Earl Yetima. Aman untuk mengatakan dia tidak memiliki rasa estetika, berdasarkan penampilan kasar pedang.
Selain itu, sangat besar dan sulit untuk ditangani. Namun, jika Anda bisa mengeluarkan fungsinya dengan sempurna, Anda akan mencapai kekuatan serangan pamungkas. Pembatasan pengguna. Level 320 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 3000. Advanced Sword Mastery level 6 atau lebih tinggi. Berat, 3200. Glove Yetima. Peringkat, Legendary Set. Daya tahan, 29/100. Defense, 65. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk mengaktifkan dua serangan gabungan. Kecepatan serangan akan meningkat 1,8 kali. Asterisk saat dipakai dalam satu set dengan Great Sword Yetima, peluang crit hit akan meningkat 10%. Glove kulit yang disukai oleh Earl Yetima. Lebih mudah mengayunkan Great Sword saat memakainya. Pembatasan pengguna. Level 320 atau lebih tinggi. Berat, 20. Sepotong Red Mirror. Potongan-potongan cermin bulat yang terbuat dari batu darah. Fungsi persis cermin tidak diketahui. Pangeran ketiga Kekaisaran Sahara sedang mencari cermin ini. Dianjurkan agar Anda mengumpulkan semua potongan dan memberikannya kepadanya. Asterisk jika Anda mengumpulkan dua potong lagi di masa depan, Red Mirror akan selesai. Ini adalah daftar jarahan dari serangan itu. Selain itu, dia memperoleh 19 batu peningkatan senjata diberkati dan 26 batu peningkatan armor diberkati. Imbalannya luar biasa, karena itu adalah serangan yang sulit. Jika dia mengubah nilai barang yang ia terima hari ini menjadi uang tunai, itu akan dengan mudah melewati miliaran won. Itu jelas, tapi distribusi barang adalah masalah sensitif dan penting. Karena, memiliki nilai ekonomi yang substansial. Anggota parti tidak bisa mengambil keuntungan atau kerugian yang tidak adil. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu harus dilakukan secara adil. Jika kamu membutuhkan barang yang dijatuhkan, tolong angkat tangan. Di masa lalu, Grid akan menyimpannya, karena keserakahannya yang murni. Tapi, tidak sekarang. Dia merasakan rasa tanggung jawab yang kuat, karena dia bertanggung jawab atas parti. Meskipun mereka adalah item yang bisa memanggil direk vampire, dia tidak memiliki keinginan untuk memonopoli mereka. Begitu Grid mulai mendistribusikan barang-barang, Euphemina, Zetnos, dan Layla mengangkat tangan mereka. Item yang mereka incar adalah gelang Krei secara alami. Gelang Krei memberi mage kekuatan sihir yang diperlukan dan defense yang kurang. Itu wajar bagi mereka untuk mengingini itu. Kondisi jika mereka harus menderita pendarahan sulit. Tapi, peningkatan kecepatan casting sihir, ketika HP menurun adalah fungsi yang dapat diandalkan dan stabil. Yah, apakah ada orang lain yang membutuhkan gelang Krei? Grid sadar akan Lawel dan bertanya lagi. Tapi, Lawel tidak pernah mengangkat tangannya sampai akhir. Itu karena, itu lebih cocok untuk damage dealer seperti Zetnos, Layla, dan Euphemina daripada Lawel, yang menyesuaikan cuaca dan lingkungan. Itu mirip dengan, mengapa Grid tidak menginginkan gelang Krei. Terlepas dari kenyataan, jika Braham telah pergi, Grid masih mempertahankan kelas Grid magenya. Dia bisa menggunakan sihir dan ketika intelijensinya meningkat, dia bisa belajar sihir baru. Tapi baginya, sihir hanyalah konsep sekunder. Secara khusus, semakin kuat lawan, semakin sedikit ia cenderung mengandalkan sihir. Lihat saja serangan ini. Grid tidak menggunakan sihir, sepanjang pertempuran dengan Krei dan Yetima. Tidak, dia tidak bisa. Grid tidak dapat menghitung sihir satu persatu, melawan lawan yang melepaskan serangan tanpa istirahat. Mereka tidak memberiku kamar, sama seperti Kraugel di kompetisi nasional. Yah, pertama-tama, dia tidak mungkin jatuh dalam kondisi berdarah. Bahkan, jika dia memiliki gelang Krei, dia tidak akan bisa mengeluarkan fungsinya sepenuhnya. Grid tahu ini dan melepaskan kepemilikan gelang Krei. Pada akhirnya, hanya Euphemina, Zetnos, dan Layla yang secara serius bersaing untuk mendapatkan gelang tersebut. Semua orang memperhatikan saat mereka fokus dengan intens. Batu gunting kertas. Aku menang. Aku kalah. Hicks, selamat. Itu benar-benar pertarungan yang adil. Sebagai hasil dari permainan, pemilik gelang itu adalah Euphemina. Ada senyum manis di wajahnya yang imut, saat dia berbicara dengan teman satu timnya. Setelah memutuskan nilai gelang, aku akan membagi barang dengan nilai yang sama. Ya, luangkan waktumu. Barang berikutnya yang akan didistribusikan adalah Great Sword and Glove milik Yetima. Grid juga tidak mengingini barang-barang ini. Itu alami. Pertama, ada Great Sword Yetima yang memiliki kekuatan serangan bersyarat yang terkuat. Grid tidak menginginkannya, karena, itu hanya kuat dalam kekuatan serangan, dan tidak memiliki opsi terpisah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Enlightenment Blade. Tidak ada alasan bagi Grid untuk menginginkannya. Pertama-tama, keberuntunganku terlalu buruk. Grid yakin, jika dia mengayunkannya, dia tidak akan bisa mencapai kekuatan serangan maksimum. Di sisi lain, Chris sangat menginginkan Great Sword Yetima. Statistik rata-rata jelas di bawah Great Sword Grid. Tapi, nilai damage maksimum terlalu tinggi. Selain itu, Chris membanggakan dirinya sebagai yang terbaik dengan Great Sword itu. Dia percaya, dia bisa dengan mudah mencapai damage maksimum.
Semua anggota Overgearet menyerahkan kepemilikannya pada Chris. Masalahnya adalah Glove Yetima. Tidak ada prajurit yang tidak mengingini peningkatan kecepatan serangan 1,8 kali lipat dan 2 serangan gabungan. Terlepas dari Grid yang memiliki Holy Light Glove dan Quick Glove Alex. Kesimpulannya, ini pasti satu set dengan Grid Sword. Chris, kamu ambil glove. Terima kasih. Semua anggota Overgearet memberikan item kepada Chris. Chris berterima kasih kepada teman-temannya. Suatu hari aku akan membayarmu. Itu wajar, untuk memiliki jenis barang yang tepat. Pemandangan yang hangat. Ketika Chris dan anggota Overgearet saling tersenyum, Pon berjongkok di sudut dengan wajah suram. Tolong, tombak keluar waktu berikutnya. Tolong tombak. Petik 2. Dia terus mengulangi, tombak. Vaner mendecakkan lidahnya dan bertanya pada Grid. Finest Opals adalah aksesoris. Grid, bisakah kamu menanganinya? Tidak, ini bukan bidangku. Aku bisa mengatasinya dengan fleksibilitiku. Tapi, barang-barangnya tidak akan bagus. Sayang sekali tidak ada pengrajin permata di guild. Sebagian besar player kelas produksi berbasis di Kekaisaran. Sulit untuk mendatangkan mereka, yang sangat diuntungkan oleh Kekaisaran. Aku akan mengamankan perhiasan. Suatu hari, aku akan menemukan pengrajin perhiasan. Satu-satunya yang tersisa adalah Red Mirror Piece. Jika dia mengumpulkan 2 potong lagi di masa depan, Red Mirror akan selesai. Ada juga Amethyst Shield. Mengapa pangeran ketiga Benoit mencari barang-barang seperti itu? Tidak ada cara untuk mengetahui motifnya yang tersembunyi. Yah, aku akan tahu suatu hari nanti. Grid memasukkan Piece of Red Mirror ke dalam inventory. Kemudian, giliran batu-batu peningkat senjata dan armor yang diberkati. Mari kita bagikan ini dengan adil. Pada saat ini, Lowell maju. Yang mulia, mengapa kita tidak berbagi batu peningkat armor, sementara kamu menyimpan semua batu peningkat senjata? Mengapa? Mereka bertarung bersama. Tentu saja, melihat pencapaiannya, Grid adalah yang paling cemerlang. Tapi, Katz, Ruby, dan Jishuka juga memainkan peran. Jika bahkan salah satu anggota parti tidak hadir, Right Cray tidak akan berhasil. Aku tidak butuh pertimbangan seperti itu. Aku akan membagikannya secara adil. Sampai sekarang, Grid selalu memonopoli item terbaik dalam setiap serangan dengan anggota Overgearet. Contoh khas adalah item dari Direct Vampire. Setiap item yang bisa berguna untuk Grid, diberikan kepadanya oleh anggota Overgearet. Grid tidak bisa melupakan bantuan itu. Dia tidak ingin mengambil semua barang yang diperlukan, seperti batu peningkatan yang diberkati. Katz mendengus, ketika Grid menolaknya. Aku tidak butuh Japtem yang bisa kubeli dengan uang. Petik 2. Grid dan anggota Overgearet pernah tersinggung, tapi mereka sekarang tahu kepribadian Katz. Katz mengikuti Grid dengan caranya sendiri. Kamu memiliki senjata untuk ditingkatkan. Kamu telah paling menderita, dan kami ingin melihatmu meningkatkan pedangmu. Lighting Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires. Senjata yang diproduksi Grid dinilai mid. Anggota Overgearet tidak lupa, senjata itu masih belum ditingkatkan. Benar sekali. Senjata Grid sama sekali tidak ditingkatkan, namun telah membunuh tentara Kekaisaran, Red Knight, dan bahkan Direct Vampire. Itu jelas menunjukkan kemampuan scam dari senjata yang di peringkat mid. Kalau begitu, aku harus berbagi dengan Jishuka. Red Phoenix Bow Jishuka juga di nol. Tapi, Jishuka mengerutkan kening dan menolak. Apakah kamu akan membuatku semakin berhutang? Aku tidak akan menerimanya. Jangan buat aku berhutang lagi padamu. Petik 2. Jishuka masih perlu membayar Grid. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan sedikit utangnya, dan memberi Grid dorongan. Pada akhirnya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Grid setuju. Dia sangat ingin melihat Enlightenment Blade bercahaya cemerlang, setelah itu telah ditingkatkan. Tentu saja, dia perlu berhasil. Peningkatan gagal. Mendesah. Bab 723. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Peningkatan gagal. Peningkatan. Gagal berturut-turut. Grid terus gagal dalam peningkatan senjatanya. Setiap batu peningkatan diberkati bernilai 1.200 gold. Anggota Overgearet mulai berkeringat. Petik 2. Apakah dia tidak memiliki pasif, yang meningkatkan kemungkinan peningkatan? Itu benar. Karena itu, setiap kali aku perlu memperkuat item, aku meminta Grid untuk memperkuatnya. Ibelin membalas Vaner. Bukan hanya dia. Sebagian besar anggota Overgearet berlari ke Grid, ketika mereka perlu meningkatkan sesuatu. Tapi, melihat ke belakang. Petik 2. Aku merasa seperti probabilitas, ketika Grid meningkatkannya, mirip dengan ketika aku meningkatkannya. Petik 2. Itu adalah fakta yang sulit untuk disangkal. Dia memiliki pasif, peningkatan probabilitas peningkatan, dan merupakan orang pertama yang berhasil dalam peningkatan tertinggi. Tapi melihat total pengalamannya, kemampuan peningkatannya tidak terlalu baik. Probabilitas keberhasilannya tidak jauh berbeda dari pemain biasa. Alasannya.
Grid percaya jika peningkatan probabilitas yang meningkat, itu sendiri buruk. Kalau tidak, sulit untuk memahami, mengapa dia begitu buruk dengan peningkatan. Sekarang, anggota Overgearet samar-samar menyadarinya. Alasan sebenarnya mengapa Grid tidak melakukannya dengan baik. Tangan sial. Interpretasi anggota Overgearet tidak salah, ketika batu peningkatan senjata yang diberkati lenyap. Goyang-goyang. Mata Grid memerah, saat dia mulai gemetar. Dia pikir, dia akan menangis kapan saja. Itu wajar, karena sejumlah besar uang menghilang ke udara. Itu adalah reaksi Grid yang normal, karena dia tidak punya uang seperti Katz. Grid, bukankah lebih baik untuk membuatnya lebih mudah? Lakukan seperti yang dikatakan Toban. Aku rasa, ini bukan waktunya. Ada banyak mitos tentang peningkatan. Banyak orang percaya, jika waktu atau tempat tertentu, berdampak pada kemungkinan peningkatan. Orang biasa akan menyerah pada peningkatan dan menunggu waktu yang lebih baik. Tapi, itu bukan orang yang emosional seperti Grid. Setelah gagal sejauh ini, dia tidak bisa menghentikan keyakinan yang tidak berdasar, jika dia akan berhasil di lain waktu. Dia terlalu marah untuk membuat penilaian yang masuk akal. Wah, mari kita lihat siapa yang akan menang. Grid menangis dengan mengorbankan batu peningkatan, sambil terus mencoba meningkatkan Enlightenment Blade. Peningkatan gagal. Peningkatan gagal. Tidak ada pembalikan. Probabilitas seperti menghantam Grid di bagian belakang kepala seperti biasa. Merinding merayap di atas kulit anggota Overgearet, saat mereka menyaksikan Grid yang gagal terus-menerus. Grid tidak beruntung. Kita harus pergi sekarang. Mungkin, probabilitas meningkatkan item yang dinilai mid lebih rendah dari yang diharapkan. Item normal dapat ditingkatkan hingga +6, sedangkan item yang diberi peringkat mid memiliki kemungkinan kegagalan dari +0. Selain itu, setiap kali item gagal ditingkatkan, nilai peningkatan akan turun. Inilah yang diketahui oleh Grid dan anggota Overgearet. Tidak ada yang tahu persentase peningkatan yang berhasil untuk item yang di peringkat mid. Mereka samar-samar menduga, jika itu akan menjadi probabilitas yang mirip dengan item normal +7. Tapi sekarang, mereka sadar itu bukan +7. Peluangnya lebih mirip dengan peningkatan +8. Jishuka, apakah kamu sudah mencoba meningkatkan Red Phoenix Bow? Begitu dia melihat tekanan Grid, Pixwood yang cemas bertanya pada Jishuka. Ekspresinya mencela, karena dia bisa memberi informasi Grid tentang meningkatkan item berperingkat mid. Jishuka menggelengkan kepalanya. Aku hanya mencoba beberapa upaya peningkatan. Mengapa? Itu adalah item yang di peringkat mid. Itu akan memiliki pertumbuhan eksplosif bahkan pada +1. Kenapa dia tidak mencoba meningkatkan Red Phoenix Bow, ketika dia tahu ini? Jishuka menjelaskan kepada Pixwood yang bingung, dengan ekspresi tertekan. Bagaimana aku bisa membeli item peningkatan tambahan, ketika aku begitu sibuk membayar pada Grid? Ah! Sangat jarang bagi siapapun untuk hidup di dunia ini dengan nyaman. Sekali lagi, Pixwood menyadari kebenaran abadi ini. Asteris jika gelang ini tumbuh menjadi peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Vampire Earl Grey. Asteris jika Gridsword ini tumbuh menjadi peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Vampire Earl Yetima. Ketika Grid meminum secangkir pahit kesulitan, Euphemina dan Chris tidak bisa tidak melihat informasi gelang dan Gridsword yang mereka peroleh. Item yang bisa memanggil Tuan Vampir. Mengesampingkan kinerja mereka, gelang Grey dan Gridsword Yetima memiliki nilai yang luar biasa sendirian, sebagai alat pemanggilan. Itu sebabnya, Euphemina dan Chris menghargai fakta, jika Grid memberi mereka barang-barang itu. Mereka bertarung bersama dan berhasil dalam penyerbuan. Apakah mereka tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan barang? Mengapa mereka berterima kasih kepada Grid? Alasannya sederhana. Grid bertindak sederhana, tapi dia jelas nomor satu dalam raid ini. Grid memiliki hak terkuat untuk mengklaim kepemilikan atas barang. Jika dia mengklaim barang-barang itu, Chris dan Euphemina hanya bisa menyerah. Tapi, Grid tidak mengklaim kepemilikan item tersebut. Dia ingin teman-temannya menggunakan barang yang dijatuhkan, dengan lebih tepat. Ini terlepas dari kenyataan, jika itu adalah item pemanggilan langsung. Seperti yang diharapkan, tidak sembarang orang bisa menjadi raja. Ketika Chris memimpin Giant Guild, dia telah memonopoli sejumlah kecil eliksir yang dijatuhkan di Dungeon istananya. Bahkan, sebagian besar organisasi mendapat manfaat dari struktur ini. Dan Chris berpikir, dia menggunakan haknya sebagai seorang pemimpin. Tapi, Grid berbeda. Dia memberikan banyak konsesi, meskipun menjadi seorang pemimpin. Sebagai contoh khas, dia menciptakan, meningkatkan, dan memperbaiki barang-barang untuk rekan-rekannya. Aku menghormati ini. Terima kasih. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ada perasaan percaya yang kuat di mata Euphemina dan Chris, yang menatap Grid. Seperti rekan satu tim mereka yang lain, mereka tahu, jika Grid memiliki kualifikasi titel Blood King, meskipun mereka tidak tahu itu akan dipromosikan. Ada kemungkinan dia menjadi Raja Direk Vampire. Dari sudut pandang Grid, lebih baik baginya untuk memiliki sebanyak mungkin Direk Vampire yang memanggil item. Fakta jika dia menekan keinginannya demi rekan-rekannya, menyebabkan Euphemina dan Chris merasa dihargai. Mereka bersumpah.
Aku akan menaikkan peringkat item menjadi legendari. Kalau begitu, aku akan mengembalikannya kepada Yang Mulia. Mereka tidak hanya berpikir dan bertindak demi grid. Barang bisa diganti dari waktu ke waktu. Seiring waktu berlalu, itu wajar untuk mendapatkan barang yang lebih kuat. Pada saat gelang dan grid sword itu berkembang menjadi peringkat legendari, Euphemina dan Chris akan dipersenjatai dengan barang-barang superior. Bahkan jika bukan itu masalahnya, grid akan membuatkanku barang yang lebih baik. Benarkan? Mereka memiliki keyakinan, karena orang lain adalah Grid Blacksmith legendaris. Mereka pikir itu benar-benar bagus, jika mereka bergabung dengan Guild of Gearet. Senyum lebar muncul di wajah Chris dan Euphemina. Lebih baik berhenti sebentar, kata Lal saat dia menghampiri Grid, yang masih sibuk meningkatkan item. Grid hanya mendengus. Jika seseorang mengeluarkan lobak, dia harus mengirisnya. Aku tidak akan berhenti, sampai aku menggunakan semua batu peningkatan. Bagaimana jika kamu tidak memiliki pisau untuk memotongnya? Lawel yang tahu bahasa Korea, lebih baik daripada orang Korea yang sebenarnya. Dia berbicara tanpa ragu-ragu, dan memberi Grid peringatan. Aku khawatir, tentang 2 direk vampire yang tersisa. Ah! Grid sadar, 2 direk vampire yang menghilang bersama Yetima dan tidak kembali. Jika salah satu dari mereka kembali, partinya akan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak mungkin bagi pihak yang kelelahan saat ini, untuk berurusan dengan direk vampire. Aku lega, jika pintu masuk kota terbuka. Grid mengembalikan 6 batu peningkatan yang tersisa ke dalam inventorinya, dan memberitahu rekan satu timnya. Ayo tinggalkan kota dulu. Hari ini, kita akan istirahat dan besok akan menjadi ekspedisi. Sebelum Grid selesai berbicara. Mengintip. Kekuatan sihir berdarah yang diarahkan ke wajah Grid. Grid. Anggota yang terkejut masih merasa lega. Itu karena God Hands menjaga Grid. Semua orang menoleh ke arah sihir. Mereka melihat anting-anting mengambang di langit, di samping satu sama lain. Sudah terlambat. Alasan mengapa direk vampire meninggalkan Earl Grey sebelumnya, adalah murni untuk tidur. Lawel tidak melewatkan ini. Kemungkinan direk vampire muncul kembali sangat rendah. Dia tahu, jika direk vampire tidak akan bangun untuk waktu yang lama, setelah mereka tertidur. Namun, Yetima muncul langsung, setelah Raid Grey. Dan sekarang, direk vampire muncul setelah Raid Yetima. Lawel berpikir, jika Yetima mengatasi tidurnya, karena dia adalah pemilik kota. Tapi, bukan itu masalahnya. Setelah Grey, kamu mengalahkan Yetima. Mereka bajingan yang berbahaya. Kita tidak harus pergi sendirian. Jadi, mengapa kita tidak berburu masing-masing setengahnya? Itu ide yang bagus. Petik 2 tanda seru petik 2. Begitu para vampir di langit berbicara tentang kerjasama, wajah para anggota Overgearet memucat. Dengan asumsi jika mereka setidaknya memiliki level Yetima, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka berdua, pada saat yang sama. Secara khusus, sulit untuk berurusan dengan mereka berdua pada saat yang sama, ketika mereka kelelahan. Aku akan mengulur waktu, saat kamu melarikan diri. Langkah. Grid melangkah maju. Dia siap mati. Dia berencana untuk mengorbankan hidupnya, untuk membuka jalan bagi teman-temannya. Tapi, rencana itu tidak diperlukan. Tidak, mundur saja. Rute pelarian telah dibuat. Lawel telah mengamankan rute mundur, sementara Grid menampilkan pertunjukan yang kuat di depan rekan-rekan mereka. Grid memiliki ekspresi bingung. Itu, benarkah? Grid menggaruk kepalanya, dan Lawel meyakinkannya. Aku tidak ingin mengulangi kesalahanku. Sekarang, ayo pergi. Kamu, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Direk vampire mengikuti, ketika anggota Overgearet mulai melarikan diri dengan Lawel. Mereka mencoba mempersempit jarak dengan anggota guild, memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka untuk terbang. Awalnya, mereka akan terjebak dengan anggota Overgearet. Tapi, itu aneh. Apa? Mengapa begitu sulit untuk menangkap mereka? Direk vampire tidak bisa mengejar ketinggalan dengan anggota Overgearet. Itu karena, jalur penerbangan mereka penuh dengan stalaktit, sehingga sulit untuk mempercepat terbang. Itu adalah rencana Lawel. Dia telah mengamati medan sejak dia memasuki kota dan menempuh rute ini, untuk memblokir kemampuan terbang mereka. Berkat ini, anggota Overgearet mampu melarikan diri dari kota, tanpa pengorbanan. Bagus. Lawel yang bagus. Petik 2. Kami hidup berkatmu. Gurun yang cerah. Anggota Overgearet melarikan diri melalui pintu masuk kota dan mulai memuji Lawel. Lawel menutupi setengah wajahnya, dengan satu tangan dan tertawa. Kuk, penghuni malam tidak berdaya di depan tubuh ini, yang menguasai kegelapan. Mereka adalah kentang goreng kecil. Sampah. Petik 2. Sudah lama Lawel berkontribusi. Mari kita berpisah di sini dan berkumpul besok. Grid mengatur suasana dan lockout. Itu sama dengan rekan-rekannya. Lawel yang tertawa, menyadari setelah beberapa saat, jika dia ditinggalkan sendirian. Dia merindukan Damian dan Evil Eye-nya. Itu kurang dari 2 bulan sebelum kompetisi nasional. Bab 724.
Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Siapa yang terpikir, ketika memikirkan Assassins? Dari anak berusia 3 tahun hingga orang berusia 80 tahun, kebanyakan orang akan berpikir tentang bayangan yang melindungi kerajaan Overgearet. Dewa Pembunuh, Faker. Meskipun memiliki kelas normal, dia menunjukkan keterampilan PK terkuat dan panggungnya meningkat setiap hari. Wajar jika memikirkannya dulu di antara para Assassins. Namun, ceritanya berubah ketika menjadi Assassins yang bermain di kompetisi nasional. Karena Faker tidak pernah tampil di depan umum selain upacara pendirian kerajaan Overgearet, orang tentu berpikir tentang Tarma. Assassin Tarma dari kelompok Dark Player, Blood Carnival. Pada saat kompetisi nasional kedua, dia ikut untuk mendapatkan uang dan memamerkan keahliannya. Setidaknya, sampai dia bertemu Grid. Aku akan membalas kekalahanku di kompetisi nasional. Sejak Blood Carnival dihancurkan oleh Grid, Tarma bersembunyi di kerajaan berpasir di benua timur. Selama beberapa bulan terakhir, dia melakukan semua jenis quest, belajar berurusan dengan pasir dan angin, dan menyadari betapa kuatnya dirinya. Dia dapat dengan mudah berburu makhluk yang tidak bisa ia tangkap 3 bulan lalu. Jadi, tidak mungkin baginya untuk tidak menyadarinya. Grid yang merasa sangat kuat setiap kali dia melihat ke belakang, sekarang tampak lebih rendah. Jika aku memiliki kekuatan ini, bahkan Grid. Pedang tertangkap di tangan Tarma dan langsung berubah menjadi pasir. Itu adalah kekuatan erosi, keterampilan khusus rasial yang diperoleh Tarma. Itu adalah kemampuan untuk menguraikan benda-benda yang diklasifikasikan sebagai benda. Item yang dipersenjatai monster atau pemain diklasifikasikan sebagai barang. Itu adalah kemampuan yang merupakan penghitung sempurna untuk item Grid. Durasi erosi adalah 5 detik. Setelah menghancurkan monster di ngarai, Tarma memejamkan mata dan berkonsentrasi. Itu adalah awal dari simulasi. Dia membayangkan pertarungan berdasarkan Grid masa lalu, yang telah tumbuh lebih kuat. Hasil. Kemenangan. Tarma melihatnya. Penampilan Grid, saat semua item baru yang dibanggakannya, menjadi rusak. Baik. Senyum licik terlintas di wajah Tarma yang tajam. Dia yakin jika dia dapat membayar dendam dari kompetisi nasional, dan meningkatkan reputasinya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau begitu, aku harus mencari sponsor. Siapa yang paling diuntungkan, jika Grid rusak? Saat ia merenungkan ini, Tarma diingatkan tentang perang kerajaan Belto. Bukankah Agnus memusuhi Grid? Dia adalah penguasa immortal, yang menyatakan sebagai raja yang hidup dan yang mati. Tapi, dia mundur di hadapan Grid dan Ares. Agnus pasti akan menganggap Grid sebagai penghalang besar. Jika aku membuatnya, sehingga Grid hanya memenangkan 1 medali emas di kompetisi nasional. Itu akan menjadi godaan, jika dia tidak bisa menolak. Seperti kompetisi nasional sebelumnya, grup SA menjanjikan hadiah khusus untuk peraih medali. Membuat Grid tidak bisa mendapatkan medali, akan menjadi kerugian besar. Dan itu akan menjadi keuntungan luar biasa, dari perspektif musuh Grid. Tarma yakin akan hal ini dan menghubungi Agnus. Kemudian, dia menyadari mengapa Agnus disebut gila. Kamu ingin uang membunuh Grid? Aku tidak mengerti apa yang dikatakan anjing gila ini. Hah? Kenapa kamu tidak mengerti diriku? Tidakkah kamu tahu, betapa besar untungnya bagimu, jika Grid tidak dapat memenangkan medali? Kikikik. Grid adalah targetku. Apakah kamu pikir, kamu bisa mengalahkannya? Tidak? Apa yang dilakukan olehmu, pada orang yang mengalahkan Grid, targetmu? Aku akan membunuh mereka yang menyentuh mangsaku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah dia gila? Percakapan terus berjalan salah dan tidak masuk akal. Rasanya, seperti berbicara dengan alien. Tarma mendecakkan lidahnya. Apakah dia hanya bertindak, karena dia tidak ingin membayarku? Dia tipe orang ini. Tidak, itu lebih baik untuk menganggap, jika dia ternyata lebih pintar daripada orang kikir. Dia tahu, jika aku akan mengalahkan Grid. Bahkan, jika dia tidak menerima permintaanku. Fakta jika Tarma memiliki dendam terhadap Grid, adalah sesuatu yang bisa ditebak oleh kebanyakan orang di dunia. Agnus juga sama. Tarma menebak ini dan mengangguk. Lalu, aku akan mencari klien lain. Sururuk. Tarma lolos ke kegelapan. Agnus menatap tempat di mana dia menghilang, dan bertanya pada Feradin. Siapa dia? Haha, kamu tidak ingat kentang goreng kecil. Aku tidak tahu, apakah kamu seharusnya memperlakukannya sebagai anak ayam kecil. Feradin tersenyum ramah. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tarma telah bertarung melawan Grid beberapa kali. Dia harus memiliki alasan yang pasti, untuk menjadi begitu percaya diri, tentang berburu Grid. Bukankah Tarma secara tak terduga akan memainkan peran besar? Aku sangat menantikan kompetisi nasional tahun ini. Sangat disayangkan, jika Agnus tidak dapat berpartisipasi. Petik 2. Agnus sudah muncul di dunia, sejak pertempuran di kerajaan Belto. Tapi, dia masih tidak dalam posisi untuk menghadiri kompetisi nasional. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Jadi, tidak diketahui apa yang akan ia lakukan, dalam acara dengan aturan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Langit tidak akan pernah jatuh.
Hao yakin akan hal ini, saat dia mengikuti Kraugel. Selamat telah mencapai level 260. Dia penuh dengan kekaguman dan kekecewaan. Kemampuan leveling Kraugel yang luar biasa, sudah di luar akal sehat. Perburuan itu tidak memungkinkan gerakan atau waktu yang sia-sia. Dia mendemonstrasikan efisiensi optimal di tempat berburu manapun, dan mengalahkan monster dengan kekuatan. Kemampuan leveling Kraugel begitu sempurna, sehingga tidak bisa dibandingkan. Kecepatan level Hao juga meningkat 1,4 kali, saat dia menyaksikan Kraugel dari samping. Namun, Kraugel merasa, jika dia kurang. Dalam 2 minggu terakhir, Grid telah naik mendekati 10 level. Aku kurang dibandingkan dengan dia. Alexander membantahnya. Apakah dia tidak bisa tumbuh dengan cepat, berkat hadiah bagus dari Kepulauan Behen? Dia juga tampaknya berfokus pada raid bernama setelah itu. Iya, kecepatan leveling Grid saat ini tidak dapat dijelaskan, kecuali itu adalah raid boss tingkat bernama. Selain itu, target raid boss yang disebut, tidak selalu ada. Bos bernama tidak mudah ditemukan. Kraugel menghargai bagian ini tentang Grid. Sangat menyenangkan memiliki lingkungan, di mana kita dapat berkonsentrasi pada raid boss bernama. Berapa banyak orang di dunia yang dapat memonopoli tempat berburu, di mana bos bernama muncul. Tentu saja, Kraugel juga memonopoli banyak bos bernama. Kraugel memburu bos bernama yang muncul di tempat-tempat yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Masalahnya adalah jika Kraugel kesulitan menemukan tempat berburu, di mana sejumlah besar monster dan bos muncul pada saat yang sama. Dengan kata lain, dia tidak bisa mendapatkan tempat berburu, seperti kota vampir. Sebagian besar bos bernama yang diamankan Kraugel, berada di tempat yang dipenuhi sampah. Inilah sebabnya, aku mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan. Kraugel tersenyum, ketika memikirkan ini. Perasaan tidak sabar, merangsang dia secara positif. Dia selalu berada di garis depan, dan sekarang dia mengikuti orang lain. Dia merasa segar dan menyenangkan. Seorang gamer surgawi. Aku ingin mencapai level 300 sebelum kompetisi nasional. Tapi pada kecepatanku saat ini, aku akan menjadi level 272 dalam 2 bulan. Apakah dia membaca ekspresi sedih Kraugel? Hao bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam PvP? Grid dan Kraugel memiliki selisih hampir 80 level. Selanjutnya, Kraugel belum mencapai level 300. Jadi, statistiknya belum terbangun di kemajuan ketiga. Sekarang, statistik Grid sangat tinggi. Haruskah Kraugel berpartisipasi dalam PvP, yang pasti akan memasukkan peringkat teratas termasuk Grid? Itu adalah penalti besar. Itu adalah pertarungan yang tidak adil. Hao berharap Kraugel tidak akan berpartisipasi dalam PvP tahun ini. Akan menjadi pengalaman yang menyakitkan, untuk menyaksikan idolanya dikalahkan. Kraugel mengangguk pada Hao yang cemas. Aku akan berpartisipasi. Alexander terkejut. Apakah kamu benar-benar bodoh? Mengesampingkan Grid, tidak bisakah kamu kalah dari seseorang seperti Chris atau Damian? Apakah kamu perlu mengurangi reputasimu seperti ini? Aku setuju dengan Alexander. Khususnya, aku tidak ingin kamu bertarung melawan Grid. Hao menghormati Grid sebanyak Kraugel. Dia tahu, mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan. Berjuang dalam situasi yang tidak menguntungkan, sangat menyakitkan bagi mereka berdua. Tidak, semua orang di dunia akan merasa kasihan pada mereka. Hao mengungkapkan pendapatnya. Aku percaya, jika pertandingan ulangmu hanya akan terjadi, ketika kamu benar-benar siap untuk satu sama lain. Semua orang akan berbagi pendapatku. Memang, itu adalah konfrontasi abad ini. Semua orang di dunia mengharapkan pertempuran yang tak terlupakan antara keduanya. Seharusnya, tidak ada artinya. Hao yakin akan hal ini, dan Alexander mengangguk setuju. Pada saat itu, apakah kamu menganggap, jika aku akan kalah? Mata Kraugel tenggelam. Itu adalah pandangan tenang yang mengingatkan pada hari-hari, ketika dia sendirian dan sulit dibaca. Aku bertekad untuk bertarung. Dan aku yakin, aku bisa menang. Hao dan Alexander tidak boleh lupa. Kraugel adalah langit di atas langit. Sekarang, dia memiliki kelas legendaris Sword Saint terkuat, dia tidak akan terjebak oleh gagasan level. Pertama-tama, peluangku adalah yang tertinggi tahun ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hao dan Alexander didorong oleh kekuatan Kraugel, dan merasa bingung. Itu karena, Kraugel menyiratkan, jika tahun ini adalah kesempatan tertinggi untuk menang. Kraugel mengangkat bahu pada mereka. Berapa kali kamu memberi tahuku? Potensi Grid adalah yang terkuat. Dia akan tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Jika aku mencoba untuk mencocokkan levelku, dengannya sebanyak mungkin. Aku mungkin, tidak akan bisa menang lagi. Petik 2 petik 2. Itu konyol. Seseorang, mungkin berpikir begitu. Tapi, Kraugel tulus. Dia berbeda dariku, yang hanya bisa menggunakan ilmu pedang. Grid bisa menggunakan ilmu pedang, juga item dan sihir. Pada saat ini, ketika Kraugel tidak memiliki kelas kedua, dia menilai, jika potensi Grid lebih tinggi daripada miliknya. Tentu saja, dasar untuk penilaian ini adalah bakat Grid. Semangat pantang menyerah, akan memacu pertumbuhannya. Ketika mereka berkompetisi pertama kali,
atau ketika mereka berkompetisi untuk kedua kalinya. Kraugel tidak bisa melupakan mata Grid. Semakin putus asa situasinya, matanya semakin menyala dengan tekad. Dugen. Sama seperti ketika Grid memikirkan Kraugel, Kraugel juga merasa senang ketika memikirkan Grid. Bab 725. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apakah kamu menghitung semua tindakanmu? Kota Vampir ke-7. Lowell bertanya pada Grid, setelah dia login. Grid terkejut, ketika dia mendengar suara, begitu dia login. Apa itu Lowell? Kenapa kamu sudah ada di sini? Masih ada waktu yang lama sampai waktu pengangkatan. Aku bekerja dengan rajin, untuk membuat rencana serangan penyerbuan. Bukankah itu sama untukmu? Tidak seperti Direk Vampire sebelumnya, dua yang tersisa di kota ke-7 akan bekerja sama. Grid dan Lowell tahu, mereka tidak mampu membayar ini. Tidak seperti anggota guild lainnya, mereka adalah para pemimpin. Itu perlu untuk bertindak lebih cepat daripada yang lain, dan membuat lebih banyak rencana. Itu benar-benar Lowell. Dia bisa diandalkan. Grid memikirkannya dan terlambat memiringkan kepalanya. Tapi, tindakan apa yang aku hitung? Lowell tersenyum licik. Tindakan menghasilkan gelang Krei dan Grid Sword Yetima untuk Yufemina dan Chris. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah kamu tidak belajar dari pengalaman, jika menaikkan peringkat suatu barang tidak mudah? Apakah kamu tidak memberi mereka item? Sehingga, mereka dapat menaikkan peringkat barang, iya kan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu bisa menjadi raja dari Direk Vampire. Yufemina dan Chris tahu ini. Sehingga, mereka akan bersedia mengembalikan gelang Krei dan Great Sword Yetima, tergantung pada situasinya. Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Iya, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi mereka, jika mereka mengembalikannya. Pada saat itu, mereka akan mengembalikannya dan meminta item baru dari Yang Mulia, sebagai imbalan. Petik 2 petik 2. Grid tidak pernah memikirkan bagian ini. Dia baru saja menyerahkan barang itu, kepada teman satu timnya. Dia tidak pernah berpikir, mereka akan mengembalikan barang itu nanti, setelah menaikkan peringkat barang itu. Tapi itu cukup masuk akal, ketika dia mendengar kata-kata Lowell. Grid, Yufemina, dan Chris. Itu adalah win-win solution untuk mereka semua. Hebat, aku tidak berpikir terlalu dalam. Lowell mengangkat bahu pada gumaman Grid yang bingung. Kamu tidak harus bertindak bodoh. Aku sudah menyaksikan banyak hal, di mana kekuatan berpikirmu telah berkembang. Aku bertingkah bodoh. Dia akan bodoh, jika dia mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Grid merasa sulit untuk menyangkal spekulasi Lowell. Hahaha, benar. Aku kira, aku tidak bisa membodohimu. Ya, seperti yang diharapkan. Aku merencanakan semuanya sebelumnya, dan memberikan barang-barang kepada mereka berdua. Huhuhut, tidak peduli seberapa pintar Yang Mulia, itu masih jauh untuk menipuku. Lowell tidak tahu yang sebenarnya, dan tertawa. Grid samar-samar merasakan penyesalan. Ingatlah ini. Jika aku mengirim sinyal, segera mundur menggunakan jalur mundur yang sudah kamu lihat. Jangan melihat ke belakang. Paham. Petik 2. Aku mengerti. Aku akan mengingatnya. Setelah Raid Yetima, bos kota ke-7 belum lahir kembali. Kota masih belum memiliki pemilik dan pintu masuknya selalu terbuka. Dua Direk Vampire yang selamat, tidak meninggalkan kota. Keberadaan pintu masuk terbuka ini, menjadi dukungan besar bagi anggota Overgearet. Tidak ada kesempatan, jika kita bisa melawan dua vampir kelas Earl sekaligus. Tujuan dari ekspedisi hari ini sederhana. Mereka memiliki pemahaman tentang vampir kelas Earl. Tujuan mereka hari ini adalah, untuk mencari tahu siapa yang lebih lemah di antara Ruson dan Nol. Kalau begitu, kita akan mencoba lagi besok, dan menyerang vampir yang lebih lemah. Setelah satu Earl dikalahkan, mereka dapat menantang sisa Earl pada hari berikutnya. Lebih baik memeriksa sisi yang memiliki ketahanan fisik lebih rendah daripada ketahanan sihir. Kemudian, damage penuh dari damage dealer utama kita akan diterapkan. Begitu kedua Earl muncul, luncurkan serangan penuh. Para mage akan memeriksa, sisi mana yang memiliki ketahanan sihir yang lebih tinggi. Sakak. Uok. Anggota Overgearet bergerak perlahan dengan Earl dalam pikiran. Mereka memburu familiar dan vampir, saat mereka menuju ke bagian terdalam kota. Mereka menggunakan skill dan sihir mereka untuk Earl. Kemudian. Orang-orang itu kembali. Lihat, apa yang aku katakan padamu. Kamu bilang mereka tidak akan kembali. Krei dan Yetima yang bodoh mengurangi martabat kita, menjadi tidak berarti. Itu sekitar 1 jam, setelah anggota Overgearet memasuki kota. Berkat perburuan banyak vampir, pengukur XP milik Ruby dan Seksi Skullgel naik 10%. Kemudian, Earl Ruson dan Nol muncul. Mereka sekali lagi muncul di langit. Mereka tampak seperti kelelawar, ketika mereka menggantung terbalik dari langit-langit. Tidak, itu sangat keren. Grid mengerutkan kening. Cowok tampan itu keren, bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang gila. Mengapa dunia begitu tidak adil?
Kenapa dia tidak tampan? Grid memeluk amarahnya dan berteriak. Zetnos, Layla, mulai. Iya. Waruruk. Sihir api Layla yang kuat, dikombinasikan dengan sihir angin Zetnos. Badai api menghantam Ruson dan Nol pada saat bersamaan. Anda telah memberikan 41.700 damage pada target. Target telah menolak. Petik 2 titik. Zetnos dan Layla terkejut, ketika mereka melihat jendela notifikasi. Mereka kesal, karena damage sihir kooperatif mereka terlalu lemah. Nol bahkan menolak efeknya. Keduanya memiliki ketahanan sihir yang lebih tinggi daripada Krei dan Yetima. Khususnya, Nol. Petik 2. Layla buru-buru menjelaskan. Kemudian, Earl Ruson jatuh ke arahnya. Kulit pucat dan mata merah transparan, seperti batu delima. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seorang vampir yang mengeluarkan suasana misterius. Taringnya yang tajam, terlihat di antara rambut panjang. Kamu berani menyerangku. Aku akan mendapatkan kembali darahmu. Cook. Ruson mengerang, ketika dia meraih leher Layla. Blackening, Rage Blacksmith, Quick Move, dan 100 poin dalam Fighting Energy. Grid memukul punggungnya, dalam kondisi buff penuh. Kemudian, api hitam meledak dan rambut panjang halus Ruson menjadi rusak. Kamu. Ruson berteriak marah pada Grid. Tapi, Grid tidak melihatnya. Dia terbang menuju Nol yang berkelahi dengan rekan-rekannya yang lain, dan memukul balik Nol. Kuak. Seorang pengecut yang menyerang dari belakang. Nol marah seperti Ruson, ketika dia tiba-tiba diserang. Tapi, Grid mendengus dan bergumam. Resistensi fisik Nol juga lebih tinggi. Manusia-manusia ini. Ruson sangat marah, karena diabaikan. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Grid. Itu alami. Itu adalah nasib damage dealer dengan serangan tertinggi, untuk menarik perhatian. Grid memiliki kekuatan serangan tertinggi di Overgearet. Sehingga, dia selalu memonopoli perhatian musuh. Dan sebagian besar damage dealer lemah dalam pertahanan. Serangan yang kuat adalah pedang bermata dua, karena kehidupan damage dealer selalu terancam. Sayangnya, Grid serba bisa. Baik kekuatan pertahanan dan serangannya tinggi. Astaga. Kuajak. Pada saat yang sama, Grid menghindari serangan Ruson dan Nol. Grid tidak membalas, ketika dia berbicara dengan rekan-rekannya. Magic Resistance dan Defense Nol jauh lebih tinggi, sementara Ruson memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Para anggota mengangguk. Itu benar, hasil tes kami sama. Seperti Grid, anggota Overgearet sedang menyerang Ruson dan Nol. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, jika mereka mencurahkan semua keterampilan yang mereka miliki. Dalam prosesnya, karakteristik Ruson dan Nol yang mereka identifikasi, bertepatan dengan penilaian Grid. Grid mengonfirmasi kekuatan Nol dan Ruson, dan membuka Belial's Power. Itu kekuatan 100%. Baik, kita akan kembali besok dan menyerang Ruson. Mundur, sementara aku mengulur waktu. Dimengerti. Iya. Anggota Overgearet tidak ragu-ragu. Bahkan, Huroi segera pergi. Mereka tidak khawatir meninggalkan Grid sendirian. Mereka percaya padanya. Sekarang, Grid menggunakan semua buff-nya. Mereka percaya, jika bahkan dua vampir kelas Earl tidak dapat membunuh Grid. Peng. Kuak. Sihir dan ilmu pedang. Cedera di Grid tumbuh, ketika anggota Overgearet mundur lebih dulu. Bajingan ini, mereka kotor. Durasi Blacksmith Rage berakhir. Durasi Quick Move berakhir. Berbagai buff mulai mati. Blackening akan segera berakhir. Selain itu, ukuran HP Grid sekarang tidak terkendali. Jangan mengira kamu bisa keluar hidup-hidup. Kamu terlalu naif. Senyum gelap muncul, ketika Ruson dan Nol mengikuti Grid. Mereka senang, akhirnya bisa makan manusia. Tapi, sukacita itu singkat. Peng. Peok. 300 meter sebelum mencapai pintu keluar. Beberapa mantra alarm tingkat advance yang dipasang Grid ditembakkan. Kuak. Perangkap. Ruson dan Nol menderita damage hebat dari Magic Missile, yang mengabaikan Magic Resistance. Momentum mereka saat mengejar Grid, melemah untuk sesaat. Grid menggunakan celah itu, untuk melarikan diri dengan aman. Sampai jumpa besok. Kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya. Wajah anggota Overgearet cerah, ketika mereka menemukan Grid. Grid tersenyum jahat pada rekan-rekannya yang senang. Besok, kita akan menantang Ruson, seperti yang direncanakan. Bunuh yang terlemah. Pemain kunci dalam serangan besok adalah Vaner, Toban, dan Huroi. Kalian bertiga harus mengikat Nol sebanyak mungkin. Serangan itu akan sulit, jika dia menyerang damage dealer kita atau Ruby. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan. Baik, mari kita pertahankan formasi yang ketat. Aku sudah menyiapkan banyak hal, agar Nol fokus padaku. Jangan khawatir. Ruby dan Seksi Skullgel hadir. Jadi, jangan berbicara terlalu keras. Iya. Lalu, keesokan harinya. Grid mengonfirmasi, jika keterampilan semua orang sudah kembali dan memimpin party. Maju lagi. Seperti yang aku katakan kemarin,
Targetnya adalah Ruson. Iya. Mereka harus menerima damage. Anggota Overgearet dan Grid berspekulasi, jika beberapa orang akan mati hari ini. Vanner, Toban, dan Huroi akan mencoba. Tapi, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengikat nol saat menyerang Ruson. Tapi, pengorbanan hari ini akan mengarah pada kesuksesan besok. Anggota Overgearet memiliki kepercayaan dan memasuki kota ketujuh tanpa ragu-ragu. 5 jam kemudian, Direk Vampire lain meninggalkan dunia.